Nggih, Bapak Ibu, warga GKJW Jemaat Kertosono yang terkasih, mengucapkan selamat sore dan salam. Kembali, hari ini hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020, saya ditemani Pak Dayanto Hadi, ada di tengah-tengah keluarga Ibu Alfon. Dalam perjumpaan ini sekaligus kami akan membangun ibadat dan juga memandu ibadat KRT yang Bapak Ibu bisa ikuti dari rumah masing-masing. Mari Ibu Bapak, kami undang bangkit berdiri. Kita siapkan Kidung Jemaat 242. Mari sebelumnya kita menyatakan pengakuan mengawal ibadat ini yang demikian. Sore hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020, bersama keluarga Ibu Alfon serta warga GKJW Jemaat Kertosono dari rumah masing-masing sengaja hendak membangun ibadat hanya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus tetap ada pada kita semua. Amin. Amin. Kita nyanyikan 242 bait yang pertama dan dua. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, dan seterusnya. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Dipersilahkan kembali duduk. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, adapun firman Tuhan yang akan menjadi pembimbing permenungan kita hari ini, bacaannya dari 2 Timotius 1 ayat 8 sampai 12a. Surat Rasul Paulus kepada siswanya yang bernama Timotius, di bagian yang kedua, 2 Timotius 1 ayat 8 sampai 12a. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kembali kita berdoa lebih dulu. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu bagaikan sungai yang kekeringan, tanah yang tandus, mengharapkan datangnya air hujan. Demikian kami semua, hati kami merindukan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan,
kami siap mendengarkan. Amin. Saya baca sendiri ayat 8 sampai 12a. 2 Timotius pasal 1. Dan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Demikian, yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau mengamini dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya baca ulang ayat 12a. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, berbicara tentang penderitaan atau menanggung derita atau menderita. Siapa orang yang mau? Tidak ada, Pak. Sama dengan sakit. Siapa yang mau sakit? Mau sakit itu tidak enak. Orang itu kan sukanya yang enak. Menderita itu artinya menanggung beban batin, perasaan. Itu menderita. Nah, karena penderitaan bisa juga sakitnya bukan sakit hati, tetapi juga menjarah ke kondisi fisik. Akhirnya jatuh raga. Nah, Ibu bapak dari Tuhan, jadi jelas ya, tidak ada seorang pun yang mau menderita sesungguhnya. Karena penderitaan itu tidak enak. Yang pertama. Yang kedua, orang yang menderita kadang-kadang itu mendapat predikat atau penghakiman. Yang saya maksud, banyak terjadi penderitaan, pergumulan, deraan seperti penyakit itu dipakai untuk mengukur indikator sejauh mana orang itu baik atau tidak baik. Mursyid apa mursak? Masih ingat tentang perjalanan hidup Ayub? Bagaimana ketiga sahabat-sahabatnya? Mereka semua seakan-akan menuduh Ayub dengan penderitaan yang berkepanjangan itu telah melakukan penyimpangan, melakukan kejahatan di mata Tuhan yang terselubung, yang tidak banyak orang atau tidak satupun orang tahu. Tapi tiga sahabatnya itu seakan-akan sudah memastikan bahwa kondisi seperti kamu itu, Yob, tentu tidak bisa tidak. Itu kamu mesti melakukan banyak kesalahan. Maka deraan, penderitaan tidak hengkang dari hidup. Nah, itu yang saya maksud. Jadi penderitaan itu lebih tidak enak lagi jika dipakai alat ukur sejauh mana orang itu baik atau tidak baik. Penderitaan itu seakan-akan yang membuktikan orang itu benar-benar tidak baik. Nah,
Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, itulah mengapa orang tidak mau menderita. Hingga orang tahu bahwa karena kebenaran harus menderita. Perlu timbang-timbang. Kalau harus menderita, walaupun saya ini benar, walaupun saya nanti dapat predikat, dapat sertifikat, tapi kalau menderita, ya saya pikir-pikir dulu. Begitulah. Nah, itu juga Bapak Ibu yang dialami oleh Paulus demi Injil. Paulus dipenjara karena memberitakan Injil. Paulus dituduh mengajarkan ajaran sesat juga karena Injil. Paulus ditolak hingga dianiaya itu karena Injil. Sesungguhnya apa yang salah pada Injil? Karena Paulus sendiri yakin justru Injil itulah yang mengajari, yang membimbing, yang membuat orang ini bisa melakukan yang benar. Ia siap untuk menerima deraan, termasuk kalau memang selama ini dianggap sebagai yang keliru, yang salah dan memalukan. Paulus tidak ragu untuk dipermalukan bila itu memang karena Injil. Karena Injil diyakini, oleh Injil kekuatan Allah ada. Dan oleh Injil sesungguhnya hidup manusia ini menjadi tertata. Coba saya akan sejenak membaca ulang ayat yang ke-7 atau yang sebelumnya. Tadi mulai ayat 8. Saya baca yang ke-7 yang demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu isi Injil. Injil itu mengajarkan manusia hidup tertib. Hidup tertib itu hidup yang membuat semuanya menjadi aman. Gak nyeletang-nyeletang, orang ganggu gawe. Loh, endi sing keliru? Nek urip sing tata kok malah akeh sing disujanani jare ora bener. Paulus meyakini bahwa Injil itu mengajarkan hidup yang tertib. Dan Injil mengajarkan yang sangat penting, yang selalu dirindukan dan dibutuhkan dalam kehidupan ini adalah kasih. Itu yang meyakinkan Paulus. Ia tidak malu, ia tidak menawar-nawar atau mempertimbangkan ambil resiko, didera, dianiaya, karena ia yakin hanya dengan Injil yang diberitakan sesungguhnya hidup manusia ini tidak ada yang bertentangan sedikit pun dengan manusia, juga dengan Tuhan. Sejati ini mboten enten sing nyapa salah guna utawa nyaru gawe. Wong niku gumantung saka seneng lan ora seneng. Jadi orang-orang yang menentang Paulus, yang sengaja mempermalukan Paulus, itu karena dia sedang tidak suka saja dengan Paulus. Sementara Paulus yakin bahwa Injil itu mengajarkan tata kehidupan yang tertib, yang baik, yang selalu memperhatikan kehidupan sesamanya. Dan yang lebih penting lagi, menekankan bagaimana hidup ini memberlakukan kasih. Dan ini Bapak Ibu yang diteruskan kepada Timotius, yang waktu itu sedang dipercaya
untuk menggembalakan jemaat Tuhan di Efesus. Karena di Efesus juga bertentangan dengan ajaran-ajaran yang tidak seirama, yang tidak seasas dengan Injil. Maka pesan khusus kepada Timotius ini oleh Paulus diharapkan meneguhkan Timotius sebagai siswanya untuk menghadapi berbagai tuduhan-tuduhan. Asal kamu tetap berpegang dan apa yang kamu beritakan adalah Injil, maka yakinlah tidak ada yang menyimpang dari kebenaran dan kekuatan Allah ada di sana. Aku yang sudah menjalani semuanya itu, maka aku bagikan kesaksianku kepada kamu, termasuk kepada kita saat ini. Tuhan memberkati kita semua, yang tidak ragu, tidak malu, menyatakan berita Injil dalam kehidupan, walaupun resikonya tidak ringan, tetapi kekuatan Allah ada di sana. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkenan kembali menyegarkan kami saat kami hidup berdampingan dengan banyak sesama yang terkadang kami temui perbedaan-perbedaan. Biarlah Tuhan dengan tetap mengedepankan berita Injil dan ajaran kasih dari Tuhan Yesus, kami akan mampu menciptakan suasana hidup ini damai. Sebagaimana Injil adalah berita sukacita bagi semua orang. Amin. Kita sambut dengan menyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 54, bait yang pertama, 3 dan 4. Nomor 54, bait pertama, 3 dan 4. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. 54. Bait yang pertama, 3 dan 4. Tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. 3. Yang dapat memecahkan segala hati keras, yang mencurahkan hidup di hati yang lemas, yang menyembuhkan luka, mujarab obatnya, yaitu firman Allah penuh anugerah. 4. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, kendali
Kembali Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk membangun ibadat sore hari ini. Walaupun tetap dari rumah kami masing-masing. Dan biarlah pandemi COVID-19 yang sementara ini merintangi kami untuk mengalami perjumpaan langsung segera bebas dan lenyap oleh karena kuasa Allah. Amin. Didukung oleh kesetiaan kami bersama-sama untuk menyikapi secara tepat. Maka Tuhan mampukan kami semua untuk taat dan setia kepada himbauan pemerintah dengan serentak kompak bersama-sama untuk segera mengakhiri dan memutus rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan, kami berdoa khusus untuk Ibu Alfon yang siang dan malam senantiasa sendirian. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi sahabat untuk selalu dekat, menghibur dan menguatkan. Berikut anak-anak atau famili yang terdekat. Betapa kami ingat beberapa waktu yang lalu. Sungguh Tuhan, ini sangat kami butuhkan. Tolong pilihkan bagi Ibu Alfon ini siapa yang berkenan dengan tulus mendampingi, karena usianya juga sudah lanjut. Jikalau memang terpaksa, kami yakin Tuhan sendiri yang akan berbuat. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain juga yang sudah sepuh, seperti Ibu Kartini Suwoyo, Ibu Endang Kusran, Ibu Eti Pantong, Ibu Tuti, Bapak Agus Julianto, Bapak Akut, Bapak Masnu, Bapak Adiwinoto, dan masih banyak lagi yang kami tidak mampu menyebutkan satu persatu. Tolong Tuhan, kuatkan mereka semua. Bila ada beberapa hal yang mengganggu kesehatannya, kiranya Tuhan dengan kuasa Allah sendiri untuk membebaskan. Khusus bagi Mbak Reni yang dalam persiapan untuk pemulihan dan pengobatan, kiranya Tuhan berkenan memberkati dan membukakan jalan bagi saudara kami. Tuhan, dalam kesempatan ini kami ingin bersyukur kepadamu dalam persembahan yang hendak kami himpun. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami siapkan dan mampu kami berikan kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan segala kebijakannya menyambut hidup menuju new normal. Kiranya semua elemen masyarakat senantiasa sudah siap dengan segala konsekuensinya. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami kepadamu. Hanya kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadat ini, maka Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 231, bait yang pertama dan 3. 231 bait yang pertama dan 3. Oh Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci. 2, 3, 1. 3. Oh Roh Kudus Ilahi. Oh Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami.
budi Kau penuhi. Oh tolong kami ini sebarkan Injil kudus sehingga isi dunia memuliakan Yesus. Kita akan terima berkat Tuhan. Kembali Bapak Ibu, bahwa jangan malu dan jangan tidak bersedia untuk menderita demi Injil. Yakinlah, dengan mengikuti ajaran Injil, kita akan benar di hadapan Tuhan, dan lambat laun bila saat ini banyak mendapat penolakan, pada akhirnya kita yakin akan diterima oleh banyak orang. Karena Injil mengajarkan kasih dan ketertiban. Kita terima berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati saudaraku semua hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, akhirnya mengucapkan selamat malam. Selamat menikmati berkumpul bersama keluarga. Tetap setia dan waspada. Tuhan memberkati. Selamat malam.